Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Diandra. Kenalkan, nama saya Raisa Nada Nama saya Mario Ilham Ramadan Saya Salsabila Lestari Daulay dari tim The Savior. yang berasal dari Sekolah Menengah 7 Jakarta. dengan nama ide kita adalah Protekmu. Baik semuanya, pada pembahasan awal tim kami, izinkan saya membacakan data kasus pelecehan seksual di Indonesia. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode 1 Januari 2022 hingga 21 Februari 2022 tercatat sebanyak 1.411 kasus. Jumlah tersebut berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Catatan tahunan 2022 mencatat dinamika pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, Lembaga Layanan dan Badilak terkumpul sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dengan rincian pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, Lembaga Layanan 7.029 kasus, dan Badilak 327.629 kasus. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan adanya 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13% dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730 kasus. Perkenalkan, ini Siva, usianya 16 tahun. Ia adalah seorang pelajar di sekolah menengah akhir. Setiap harinya, dia aktif menjadi pelajar di sekolahnya dengan mengikuti ekstrakurikuler. Pada suatu hari, dia mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Karena itu, dia mengalami pasca trauma dan mengalami masa-masa yang sulit akibat banyaknya orang yang menyalahkan dirinya dan kurangnya teman bercerita. Karena itu, dia mulai sadar bahwa kesadaran masyarakat kita akan isu pelecehan seksual masih sering terjadi miskonsepsi. Hal ini bisa dilihat bahwa dia kesulitan mempunyai teman bercerita karena banyaknya yang menghakimi bahwa dia yang salah. Akan tetapi, dia menemukan bahwa belum ada wadah untuk bercerita yang aman dan proteksi perlindungan yang efektif di lingkungan sekitarnya. Karena cerita ini, kami terinspirasi untuk membuat aplikasi Protekmu yang menciptakan ruang aman bagi para perempuan untuk mengeksplor diri mereka dimanapun tanpa perlu takut mengalami pelecehan seksual. Mimpinya beliau adalah ada solusi baik digital ataupun offline untuk memberikan perlindungan untuk perempuan seperti tempat bercerita yang aman, edukasi, atau penyuluhan tentang isu pelecehan seksual, dan fitur yang bisa membantu korban secara langsung seperti layanan telepon. Karena cerita ini, kami terinspirasi untuk membuat Protekmu. Siva tidak sendiri. Di luar sana, ada jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode 1 Januari 2022 hingga 21 Februari 2022 tercatat sebanyak 1.411 kasus. Jumlah tersebut berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Misi kami adalah menciptakan ruang aman bagi para perempuan untuk mengeksplor diri mereka dimanapun tanpa perlu takut akan bayangan mengalami pelecehan seksual. Rencananya, kami akan menciptakan dan mengembangkan gagasan ide solusi kami dalam bentuk aplikasi Protekmu. Dan kami perlu bantuan Anda untuk ide solusi Protekmu berhasil dalam upaya membantu menekankan jumlah kasus pelecehan seksual dan menyediakan layanan edukasi demi ruang yang aman bagi para perempuan. Pesan kami adalah, ayo bersama Protekmu menciptakan lingkungan yang aman bagi para perempuan. Berikut visualisasi ide jika pengguna menggunakan aplikasi yang kita buat.
He never barks unless there's someone there and he won't stop barking and I cannot move him. Okay, right, I've got somebody on the way here. How long will it take to come here? They're freaking out, they're running around the house and freaking out. And they actually don't do that. No, never. Oh my god. How long will it take to come here? Suspicious circumstance, found out light has been pounding on her back door. She was in an accident, so she can't move, but the dogs are barking and she thinks someone's trying to get inside the house. They should be there shortly. I've got two that are on the way. Alasan kenapa ide solusi kita bisa diaplikasikan di masa depan. Ide solusi kita yaitu Protectmu merupakan ide solusi yang dapat meningkatkan edukasi terhadap pelecehan seksual serta sebagai wadah para korban atau non-korban berbagi cerita secara bebas dan opsional. Mereka dapat dirahasiakan identitasnya ataupun tidak. Mengingat masa yang akan datang, para perempuan atau pria akan melakukan aktivitas di luar rumah kembali karena sudah melewati masa pandemi 2 tahun ke belakang. Kemungkinan akan ada beberapa lagi kasus-kasus pelecehan seksual di luar sana. Maka itu, kami mengembangkan ide solusi ini agar meminimalisir dengan cara mengedukasi ataupun sharing pengalaman ataupun cerita di ide solusi Protectmu ini melalui fitur EduFit maupun Serenroom. Lalu, di masa yang akan datang, aplikasi-aplikasi digital akan semakin berkembang dan banyak digunakan. Karena itu, kami mengemas ide solusi ini dalam bentuk aplikasi yang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Menuangkan ide ke dalam bisnis sosial. Yang pertama ada masalah. Nah, poin pertama yang kita ambil adalah para korban pelecehan seksual belum memiliki ruang nyaman bercerita yang terhindar dari stigma penghakiman masyarakat, yaitu korban yang salah dalam kasus pelecehan seksual. Yang kedua ada para korban yang berpergian sendiri merasa takut dan kurang nyaman karena kurangnya proteksi pengamanan diri. Yang ketiga, lembaga perlindungan seperti polisi atau lembaga perlindungan lainnya masih mengalami kesulitan untuk menindaklanjuti secara langsung pelaku pelecehan seksual dan memberikan penanganan lanjutan untuk para korban. Dan yang keempat, edukasi tentang pelecehan seksual di lingkungan masyarakat terkadang mengalami hambatan karena stigma bahwa isu ini masih tabu dan banyaknya miskonsepsi dari edukasi pelecehan seksual bahwa edukasi berarti menormalisasikan pelecehan seksual. Yang kedua, ada target komunitas yang menerima manfaat. Yang pertama ada para perempuan yang pernah mengalami isu pelecehan seksual. Yang kedua, para perempuan yang membutuhkan layanan konseling dari psikolog. Nah, yang ketiga, para perempuan yang suka berpergian sendiri sehingga membutuhkan aplikasi untuk menambah proteksi diri. Yang keempat, ada para masyarakat yang membutuhkan edukasi tentang isu pelecehan seksual. Dan yang kelima adalah orang tua yang khawatir anaknya berpergian keluar rumah tanpa proteksi diri yang mumpuni. Yang ketiga ada solusi. Nah, solusi yang kita buat dari masalah yang kita ambil adalah membentuk aplikasi yang namanya Protectmu. Nah, kami menggabungkan berbagai solusi inovatif untuk menambah proteksi keamanan bagi para perempuan. Nah, ada beberapa fitur dan poin yang menarik bagi solusi kami. Yang pertama, fitur emergency call yang langsung terhubung dengan polisi dan psikolog sehingga korban mendapatkan penanganan lanjutan untuk mengatasi pasca trauma dan pelaku segera mendapatkan penindaklanjutan dari pihak yang berwenang. Dan poin kedua itu ada Serenroom yang berguna bagi user untuk menuangkan ceritanya dan tempat berdiskusi sebagai sarana tempat bercerita. Yang ketiga ada Team Maps yang berguna untuk memantau lokasi kita dari orang terdekat, membantu polisi melacak lokasi pengguna yang melaporkan kasus pelecehan seksual tersebut. Dan yang keempat ada video digital edukasi, gunanya memberi edukasi tentang pelecehan seksual ke seluruh golongan masyarakat. Yang keempat ada definisi sukses menurut kita. Nah, yang pertama adalah dalam satu kurun waktu 3 tahun mendapatkan 1 juta downloaders di aplikasi pengunduhan seperti Play Store dan App Store. Yang kedua ada bisa masuk majalah Forbes 30 Under 30 di Indonesia. Yang ketiga bisa menjadi startup unicorn dalam kurun waktu 6 tahun.
5. Nilai yang ditawarkan. Nah, untuk target komunitas sebagai pengguna adalah ide solusi kami menyediakan layanan perlindungan, konseling, tempat bercerita, dan edukasi yang disajikan dalam satu aplikasi yaitu Protectmo. Untuk target komunitas sebagai pembeli, kami membantu menawarkan fitur dengan pengguna yang tentunya lebih lengkap seperti konseling dengan psikolog dan webinar dengan live streaming bersama edukator yang ahli dalam bidangnya. Yang keenam ada keunggulan. Yang pertama adalah fitur WeHelp yang menghubungkan langsung pengguna kepada lembaga pelindungan seperti polisi, sehingga polisi dapat langsung melacak posisi dan menindaklanjuti pelaku. Fitur ini juga menghubungkan pengguna yang membutuhkan konselor untuk mengatasi trauma ke psikolog lewat saluran telepon. Yang kedua ada fitur Siren Room. Nah, fitur ini itu disediakan ruang untuk menulis atau bercerita agar para pengguna dapat meluapkan semua yang ia pendam. Setelahnya akan muncul kata-kata motivasi dan gambar-gambar penyemangat agar bisa bangkit dari keadaan. Yang ketiga ada fitur Team Maps. Nah, fitur ini dapat memudahkan keluarga dan teman untuk mengawasi dan membantu pengguna ketika berpergian keluar rumah. Dengan adanya fitur ini, perempuan lebih aman untuk berpergian dalam perlindungan keamanan, sehingga fitur ini secara efektif dan efisien bisa menghindari pelecehan seksual. Apalagi dengan fitur panic button yang langsung terhubung dengan emergency call akan memudahkan pengguna untuk melaporkan diri. Yang keempat ada fitur EduFit. Nah, fitur ini dapat memudahkan mencari solusi lewat video-video edukasi digital yang menarik dan inovatif dengan tujuan memberikan gambaran bagaimana menciptakan lingkungan yang aman bagi para perempuan. Yang ketujuh ada cara penjualan. Nah, kita membagi jadi beberapa poin, yaitu melakukan sosialisasi di lingkungan sekolah dan berkoordinasi langsung dengan pihak guru atau bimbingan konseling. Terus poin kedua, kita menjadikan sponsor dalam acara webinar tentang perempuan atau keluarga. Dan ketiga, mengadakan acara webinar atau event perempuan yang berkaitan dengan pengaplikasian ide solusi dan Protectmo ini. Dan yang keempat adalah iklan yang ditempatkan di aplikasi media sosial seperti adanya TikTok, Instagram, dan YouTube. Dan yang ke-8 adalah target pembeli. Target pembeli kita itu para user yang menggunakan fitur WeHelp Counseling dengan psikolog yang akan membayar jasa konseling kami. Terus yang kedua ada para user membeli layanan webinar atau live streaming pada fitur EduFit. 9 ada biaya yang kita perlukan itu cukup lumayan banyak. Yang pertama ada biaya operasional, pemasaran dan iklan, psikolog, edukator, programmer, dan animator. Yang ke-10 ada pendapatan. Nah, pendapatan yang kita dapat dari aplikasi yang kita buat ini adalah para user yang menggunakan layanan konseling pada fitur WeHelp akan membayar jasa psikolog kita. Dan yang kedua, para user yang membeli layanan webinar atau live streaming pada fitur EduFit. Dan yang tiga, penaruhan iklan yang berhubungan dengan perempuan di fitur Siren Room.